Ya. Wa azmuhu utawi belunge Nabi Adam iku min turabil jabal. Diciptakno saking apa? Debune utawa lemahe gunung. Ya. Gunung itu kan penguat, penahan. Jadi ya belung ya penahan, kaya gunung. Belunge putek kabeh ya lugur wis. Makanya kalau kiamat itu watarul jibala wa yatamur mahras sahab. Jadi kalau kiamat itu dijebol gunung dhisik, del ambior wis. Ya, nanti ada keterangan hikmah itu. Ya. Ya ini sebenarnya kalau sampean baca Quran apa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan tanda-tanda besarmu di seluruh penjuru alam semesta. Wa fi anfusihim. Dan di diri kamu. Lalu ciptaan apa yang diciptakan Nabi Adam itu ya teko swarga ya. Jadi potensinya ya swarga ya donya. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lam annahul Allah itu hak. Ya. Coba ini dikaitkan dengan ayat-ayat. Ya. Jadi ya memang pada diri kita itu terkandung alam ini. Cuma ya karena kita kadang kurang ada panduan dari ulama, kurang kita baca panduan. Al-Quran itu kan dipandu oleh Rasulullah. Setiap Rasulullah dipandu oleh apa? Para ulama dalam memahaminya. Nah kalau kita sanurim ayatina fil afaq, apa kaitannya alam semesta dengan diri kita? Kalau gitu kan? Tapi kalau ini mulai ada kejelasan bahwa Nabi Adam diceritakan dari ini. Ya. Ya. Itu kan gitu. Jadi ya, sulitnya kita kalau memahami sesuatu tidak mengikuti panduan. Ya tidak karu-karuan. Ya. Panduan. Wa auratu utawi auratin Nabi Adam yaitu sawaten dua itu, dua kemaluan itu min turabi babil. Ya. Saking apa? Lemah Babilonia. Ya, Babilonia itu dulu tempatnya orang-orang jahat, ya, ruhnya apa? Harut wa Marut di Babila, ya. Ya, itu kan dicemplungno di sumur Babilonia. Sing ngajari sihir itu loh ya. Nah, juga Bukhtanasor itu orang Babilonia. Ya, yang jahat luar biasa. Nah, nih, dua aurat itu termasuk zakar atau ya bagian depan kubul itu fitnah yang paling jos itu bisanya. Karena di sana nggak ada syahwat ya. Babilonia. Sanurihim ayatina fil afaq wa hum anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya Allah. Ternyata ini ya. Wa dhahru utawi gegere Nabi Adam ini diperinci. Tadi kan dari akolim gitu saja. Tadi 7 bumi. Iku min turabil faris apa? Min turabil Irak saking apa? Tanah Irak. Wa batnu utawi wetenge wedarane Nabi Adam iku min turabi Khurasan diciptakno saking tanah Khurasan. Ya, Khurasan Persia bahkan Iran itu. Wa qalbuhu utawi atine Nabi Adam iku min turabi Firdaus saking tanah swarga Firdaus. Walisanuhu utawi ilate Nabi Adam iku min turabi Thaif saking debu Thaif, saking tanah Thaif. Wa ainahu utawi mripat lur Nabi Adam iku min turabil haudi diciptakno saking tanahe telaga
tanah telogoy Kanjeng Nabi, haud. Jadi diperinci ini. Yang tadi kan global. Sekarang diperinci. Riwayat lain dari Ibnu Abbas juga bahwa Ibnu Abbas ya berkata Allah menciptakan Nabi Adam itu kepalanya dari tanah Baitul Maqdis. Wajahnya dari tanah surga. Kedua telinganya dari tanah Tursina. Terus apa? Jidatnya itu dari tanah Irak. Gigi-giginya dari tanah Telaga Kausar. Tangannya yang kanan dari dan sampai jari-jarinya itu dari tanah Ka'bah. Sedangkan tangannya yang kiri daripada tanah Faris, Persia. Dan rijlahu, kedua kakinya itu dari sampai betisnya, kedua betisnya itu dari tanah India. Wa azmuhu, sedangkan tulang-tulangnya itu diciptakan dari tanah yang dari gunung. Sedangkan auratnya, dua kemaluannya itu dari Babilonia, tanah Babilonia. Ya, sering disebut di Al-Qur'an itu Babil. Ya. Adapun dhahruhu, punggungnya itu dari tanah Irak. Seperti jabhatuhu berarti. Ya. Apa kok tidak dijadikan satu, jabhatuhu wa dhahruhu. Wa batnuhu min turabi Khurasan. Ya, dari di atas dari India. Tapi ada berkaitan. Memang Khurasan itu dulu tempatnya orang-orang Zoroaster, orang penyembah api. Dan orang yang paling mirip dengan ajaran Zoroaster itu orang India, Hindu India itu, karena semuanya mengandung api, mati dibakar. Ya, kalau ada istrinya, suaminya mati dulu, istrinya harus ikut dibakar. Ya, ngeri itu. Itu sampai Ibnu Battuta perjalanan India pernah melihat langsung itu. Ya, jadi digiring lek ana wong lanang mati sing wedok kudu melok diobong. Ya, itu menyaksikan sendiri Ibnu Battuta. Wongku digawa di satu tempat yang rindang, terus ono jeblongan ndek kono ngobong. Ya. Jadi wong wedok sing mau dibakar iku akeh sing ngelawat, mengucapkan selamat. Lah kalau ndak mau dia terhina. Ya, ndak oleh pakaian Nabi, ndak oleh ini. Ya, itu Ibnu Battuta waktu itu menyaksikan beliau sambil naik kuda. Jadi ketika wis diobong buarak, wong wedok iku ngomong, "Guyu ngakak. Minggir, jangan dikira aku takut melihat api." Nyemplung, begitu nyemplung panas ke berok-berok katanya metu langsung ditutupi karo ditutup dengan sirap katanya. Biar enggak bisa keluar. Berok-berok. Itu Ibnu Battuta sampai jatuh dari atas kuda. Saking sedihnya hati ini. Ya. Nah, itu memang asalnya dari Persia, dari Khurasan kan. Banyakan agama penyembah api. Api ini aku saiki dolek karena apa? Api yang asli ketika larinya Rasulullah itu dipadamkan. Akhirnya api yang lain yang dipakai. Dulu ada api yang tidak padam ribuan tahun. Ya nanti di Burda itu semua ada itu. Ya. Di Burda itu lebih mendetail ya cerita kelahirannya Rasulullah. Lalu sampai lahir itu angin berhenti. Air itu tidak mengalir. Waduh ya. Ya apa? Hormat kepada Rasulullah. Ya kayak makanya kita itu kalau ada orang alim lewat itu kita disunatkan berdiri. Ya, diam. Ya. Mosok kate kalah karo banyu, kalah karo angin. Wong ndak duwe akal Rasulullah lahir ya mandek. Ya awake iki telusuran ae. Ya. Ya. Masa wae makom Rasulullah hadir kaya njukuk layangan rebutan. Ya. Ya nanti di Burda itu semua ada. Ya. Lebih mendetail cerita kelahirannya Rasulullah itu. Ya sebenarnya kalau menerangkan itu mau mutolaah ya seneng. Kalau cuma lihat Burda itu ya, ya kita tidak bisa membayangkan ya opo ributin dunia mapak lahirnya Kanjeng Nabi ya.
Mana itu? Wa qalbu min turabil firdaus. Dan hatinya daripada tanah surga firdaus dengan lesannya daripada debu tanah Taif. Gue diperinci gitu. Oleh berapa ya? Oh, setengah jam bisa. Lebih. Oh. Ya Allah. Walam maka. Wa min turabil haud dan dua matanya daripada tanah haud telogoy Kanjeng Nabi. Walam makana Kanani kalane wis ana apa suhu sirai Nabi Adam iku min Baitul Maqdis saking Baitul Maqdis riwayatin Ka'bah. Nah, karena ini global ya padha-padha kiblat. Ya, karena Kanjeng Nabi waktu belum hijrah itu karena apa ya? Baitul Maqdis itu kan ada di utara Kak. Kanjeng Nabi lek salat ana kidule Ka'bah. Saking senenge nang karepe atine ndak trimo. Lek aku langsung ngadep nang Baitul Maqdis, tapi aku mungkuri Ka'bah itu Rasulullah ndak mah. Mesti ana kidule. Dadi loro. Ya. Itu tahu Allah itu. Ya, sampai Kanjeng Nabi ndonga pingin Ka'bah iku dipindah nang Baitul Maqdis. Rasulullah saking cintai nang tanah kelahiran sampai pingin Ka'bah iku ngadep nang tanah kelahiran ke kiblatnya itu. Jadi makanya Abi Bakar itu pernah umroh sama orang Malang yang sing toto, tapi akeh duit. Wong desa akeh duit. Akhirnya tahu bahwa orang yang sholat di Masjid Madinah itu ngadepnya ke arah selatan nang gitu. Bib, ya nopo niki Bib? Di Madinah iki. Kok mboten ngadep ngulon sembahyang ngadep gitu ya. Ya Allah ya. Ya, akhirnya kan Rasulullah itu berdoa itu apa 300 berapa hari atau 400 berapa hari itu. Itu minta Allah agar berkenan memindah Ka'bah dipindah kiblatnya ke Ka'bah. Ya, itu kan waktu sholat asar. Jadi masjid kiblat dan sholat asar kalau tidak salah ya 2 rakaat madhep nang Baitul Maqdis, yang kedua rakaat madhep balik ke Ka'bah. Itu ada masjid kiblaten. Ya, saya pernah sholat di sana, alhamdulillah. Ya, masjid kiblaten. Karena orang Yahudi dengan itu seorang Nasrani sama kain sombong. Itu loh Muhammad kok katene rumangsa paling gede kiblatnya ngadep nang nggenku. Berarti dikai keagungan tambah sombong. Akhirnya dicabut nang Allah. Urung wis. Nah, itu sebagai gambaran kalau kita diberi nikmat, diberi keistimewaan oleh Allah, cuk sombong-sombong. Ditarik buyar. Ya, ditarik buyar. Ya. Nah, kewalian aja ditarik ya iso nang Gusti Allah. Apa ae. Ya. Ya, si Abdul Qadir waktu didatangi orang ahli mabuk itu kan gitu. Aneh takut. Wahai Syekh, aku ini seorang pemabuk. Apa aku bisa nantinya punya derajat seperti Anda? Nuwangi sampai mes mabuk si Abdul Qadir. Ya, itu orang-orang arifi. Wahai saudaraku, ya, Allah itu maha kuasa. Siapapun bisa dijadikan kekasihnya, bisa juga dibalik menjadi musuh. Kamu pun bisa dibalik menjadi aku bisa dibalik oleh Allah menjadi seperti kamu. Ya. Tapi jadi kayak dalil, masih mabuk kan ya iso dadi wali kutub. Iya lek tobat. Ya, karena kepalanya Nabi Adam itu diciptakan dari kiblat Baitul Maqdis wa dari Ka'bah. Maka kepala itu soro maudi al akli wal fatona wan nutki. Maka kepala itu menjadi tempatnya akal, menjadi tempatnya kecerdasan otak, menjadi tempatnya omongan. Karena apa? Kita bisa memaham sesuatu ini ya dari 3 rangkaian ini. Ya, akal baru diserap oleh otak, baru kita ngomong.
Ya. Anda pun ini mendengar ngaji ini, ya mergo omongan. Ditangkap oleh akal. Maka katanya Imam Ghazali, semua amal itu zuhud, ya, tawadu, sabar, itu terangkai dari tiga komponen. Pertama ilmu, ya, dari ilmu yang diserap oleh otak. Ketika ilmu itu sudah masuk ke akal, ke otak, maka dikirim ke hati, itu muncul hal, keadaan. Sampai ngaji, biar seneng dosa, seneng mabuk, ngaji tentang bahaya mabuk, nanti di neraka, diserap ilmunya. Begitu masuk ke hati, ikut muncul hal, takut. Waduh, aku akeh mabuk. Aku saiki kudu to. Nah, itu hal namanya. Makanya hal itu masih bisa berubah-berubah. Kadang kok hal itu iso hilang, ya. Mutalawin jadi ini kata-kata orang sufi. Ya. Kadang jadab, itu hal itu kan. Itu iso waras. Sama yang ngono kadang lek waras itu ya udah mabuk. Kalau rada anu maneh, melo-melo maneh didik ae sak cengkir. Ya, itu terus berubah hal itu. Makanya hal itu kalau sudah paten namanya makom. Ya, kalau makom itu namanya orangnya dinamakan sahibut tamkin. Orang yang sudah kencang wis. Jadi tidak punya hal tapi makomnya bisa terus naik. Ya. Ya. Ya saya cuma tahu ya apa. Ya memang kadang orang tahu ya tidak bisa memiliki, tidak bisa anu ya itu memang haknya Allah. Ya. Ya. Kita tahu ilmunya mujtahid. Mujtahid itu harus apal hadis sekian. Iso, dirui ku iso. Tapi kita jadi mujtahid yang kesulitan. Sedihnya kita asli. Ya wali itu kita bisa ketahui ilmunya secara ada perincian, ada global. Tapi kita untuk menjadi wali itu urusannya Gusti. Nggak bisa. Andai kan wali itu bisa mengatur dirinya sendiri, Ki Hamid mesti makomnya paling tak kena anak wae. Tak kena sapa-sapa lah ngono. Ya. Itu kan ada Syekh Ahmad At-Tijani. Ya, Syekh Ahmad At-Tijani. Ya, beliau itu nasabnya itu tanyanya langsung ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa saya ini memang betul putra engkau? Iya, betul ya waladi. Betul ya waladi. Ya. Orang yang tidak percaya nang wali, tidak percaya nang nasab ya mana untuk rukun iman. Tapi ya bahaya gitu. Itu saya baca di kitab Jawahirul Ma'ani itu fi manaqib Syekh Al-Arif Billah Al-Qud Ahmad At-Tijani. Itu beliau itu senang ke makam-makam. Suatu saat ziarah ke Mekah, di Mekah itu wali kutub namanya Abdullah Al-Hindi. Abdullah Al-Hindi ini punya santri 18 tahun, ngeladeni beliau santri. Begitu saya Ahmad ini datang, masih jauh dari Mekah, santrinya ini dibilang, sekarang ada tamu, kamu berhenti di sana ya, ditunggu. Di luar Mekah ditunggu. Ya, bilang, apa? Nanti suruh nemui saya. Nah, akhirnya dipapak, nggak kenal. Oh, ini siapa namanya? Oh Ahmad Tijani ya. Diminta oleh guru saya untuk ditemui. Siapa namanya? Abdullah. Ketemu. Wah, disitulah beliau itu ditarbiyah. Ya, artinya apa? Mandat untuk nanti kalau si Abdullah itu kutubnya itu nanti pindah ke apa? Ahmad Atijah. Lah santrine Bang sing 18 tahun bareng krungu. Ya apa ya iki. Ini 18 tahun ono kene. Gak dikira apa-apa dikira ngomong kayak teko. Ya. Akhirnya protes dalam hatinya dipanggil. Wahai ya waladi ta'al. Ini kamu jangan protes sama saya. Makom ini yang ngatur Allah. Ini Allah sudah merintahkan bahwa makom ini akan yang ada pada diriku agar dilepas nanti dikasih Ahmad At-Tijani. Kamu harus ridho. Ya. Nah, tapi berkah ya tetap oleh kan loh ya. Makomnya udah dijalu, itu urusane. Polahe dia kan kayak nyambut gawe 18 tahun nganu kan tadi dikene wong.
Itu kayak tim sukses itu, lah tim sukses yo. Jadi ya gitu ya, mudah-mudahan kita diberi derajat wis ngono iku ya bil jadbi, ndak soro-soro. Makanya saya Ahmad bin Atillah minta gitu, fasluk mi masalik ke ahlil jadbi. Wahai Allah, sampaikanlah aku untuk padamu sebagaimana sampainya orang ahli jadb yang ditarik oleh engkau. Karena kalau aku menempuh sendiri wis kangelan Gusti, sampean tarik aja aku ini. Ya. Lah sampean saiki munggah lek krekel-krekel lek munggah dhewe, tapi lek diunjukno atau ditarik. Ya. Apa mana ono sing narik ono sing ngunjukno. Nah. Wah, tuh itu wis enak wis. Ya itu. Karena kepala ini diciptakan dari tanah yang di situ kiblat secara makna, maka itu tempatnya akal dan kecerdasan dan omongan. Ya, uang merentah itu loh, omongan. Ya, karena kan Rasulullah tidak ada nutuk, tidak ada khitab, tidak ada omongan Rasulullah. Kamu harus begini, harus begini. Kan kayak kiblat kan. Sedangkan kiblat utamanya kita itu Rasulullah. Kalau kita disuruh menghadap Ka'bah itu karena ada khitab dari Allah yang melalui Rasul nyetir. Ya kayak kiblat. Kalau makanya kalau sudah orang sudah berpaling dari Allah, dari Rasulullah, itu kan sudah dia bermaksi seperti kita sholat tidak menghadap Ka'bah, tidak menghadap kiblat. Ya. Artinya uang lek wis gak gelem gawe utek, gak gelem gawe kecerdasane, omongane elek, berarti dia sudah berpaling daripada ajaran Allah. Tak sesuai kiblat bisa nyimpang jalannya. Akal ya. Iku akale ndak pati waras, mesti ngono kan. Walam makana lan anikalane ana apa udzunahu kuping loro Nabi Adam iku min turabi saina, ya, daripada saking apa tanahit Gunung Tursina soro moko ana apa si udun iku mauti ustimain nasihah nggone, ya, nggone ngerungokno nasihat. Karena apa? Di Tursina itu Nabi Adam itu Allah kalau menerima kalamnya Allah itu di Gunung Tursina. Ya. Waktu perjalanan istrinya kan hamil. Ya. Perjalanan ada di Gunung Tursina itu, ya, ada pohon terbakar tapi daunnya tetap hijau. Aneh. Iki aneh Nabi Musa didelok. Iki ono api. Api itu ada di atas apa? Apa ya? Apa itu? Wit itu apa nih? Pohon. Pohon itu seger. Godongnya hijau. Apa batangnya itu seger. Lalu aneh Nabi Musa itu aneh. Menang sih menang gini. Aku akan ngambil api, bahkan kalian nanti kita bisa buat masak dan buat menghangatkan tubuh. Begitu menuju ke situ kan langsung kan, ya Musa, ikhlak nak laika innaka bilwadil mokot dasitua. Musa, stop, lepas sandal kamu. Kamu sekarang ada di areal mukoddas yang disucikan oleh Allah. Bukan suci tapi disucikan oleh itu Pak. Anallahi kalau. Siapa? Jadi ya jangan dibayangkan omongan lo ya, karena apa? Itu kalamullah sing nafsi yang laisa biharfin walau sautin. Jadi yang waktu di situ Nabi Adam yang mendengarkan bukan hanya telinganya, meripate krungu, bathuke krungu, rambute krungu, sikile krungu, kukune krungu. Ya apa krungune, Bu? Ya. Tapi terjemahannya begitu. Innaka Abdullah. Innani anallah. Akulah Allah Tuhan. Ya, Nabi Musa dia merungokno di situ. Akhirnya sampai ditanya. Coba apa di tanganmu? Lemparkan. Oh ini tongkat, lemparkan. Jadi ulo. Wedi, jangan kamu takut. Ambil. Ya, diambil kembali jadi tongkat.
Coba tanganmu dikeluarkan. Bisa keluar sinar. Itulah dua ayat yang kamu sekarang pergi ke Fir'aun. Ya, pergi Fir'aun. Ya. Faqulalahu qaulan layyina. Udah ngomong kamu ngadep Fir'aun, ngomong yang baik. Ya. Dihargai oleh Allah Fir'aun. Karena apa? Fir'aun itu nang koncone api. Nang konco-koncone aku Tuhan. Tapi dia nang konco-koncone api. Ya loma. Oleh Allah. Nabi Musa jadi kongkon ngono gara-gara api nang konco-konco. Koncone. Faqulalahu qaulan layyina. Saiki jare ana sing ngarani Jokowi kaya Fir'aun. Yo cok katun. Yo katun. Ya. Beliau yo salat, ya. Ya, dari Mbak Maimun niku ya apa presiden niku pirane Gusti Allah. Elek ya apa awake ojo sampe pegel nemen-nemen, ojo sampe ngenyek nemen-nemen. Ya. Gak oleh ngono iku. Ya. Dikoyok-koyokno Firaun wong awak weruh ta lek mesti mlebu api, mesti mlebu swarga. Ya. Kalau kita menyadari bahwa apa fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanit aku. Yo apik-apik nama Allah yang lebih tahu. Ya. Itu Nabi Musa itu ngenyah. Disuruh ke Firaun. Oh, kalau itu saya takut ya Allah. Saya pernah membunuh orangnya Firaun. Ya. Dan waktu ditunjuk itu ya tukaran nih. Anu saja, teman apa? Saudara saya Harun itu. Dikongkon Gusti Allah kan. Ya, ini makanya dalam kitab sufi itu dinamakan ini makomul basat. Basat itu jembar. Ya, bukan makom kobet. Jadi Nabi Musa itu makomul basat. Andai kan bukan punya makom basat, berkata begitu, disalep oleh Allah atau diadab seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ngambul. Beliau bukan nabi yang bertipe makom basat, tapi makom kobet. Begitu ngambul, dilempar ke apa? Dicemplung nona segoro, diuntal. Oh. Makanya ada wali itu sing makom basat ngene. Ya, lek ndonga ngawur kan. Tak kena ditiru tapi. Ya. Kalau kita perintahnya Allah ku dinyang, ya iso kufur lah ngono sih. Ya makom basat ngono ya. Ada wali itu dia kadang Gusti Allah disumpah. Ya. Ya. Kan pernah itu saya cerita seorang budak waktu zamannya apa Malik bin Dinar itu. Itu orang budak lah tuh. Malik bin Dinar, Karu Sabit Al-Banani, semua Fudail bin Iyad, wali top-top itu minta hujan di Irak enggak udan-udan. Karena ada orang kurus, elek, ireng, kudu didelok. Wong wis buyar, didelok, baru sholat. Lu ndongone kok aneh. Di antaranya ngene, ya Allah, Engkau apakah tidak melihat bahwa hamba-hambamu sekarang lagi susah minta hujan? Kenapa engkau tidak menurunkan hujan? Apa sudah habis air itu di gudangmu? Apa kalau engkau mengeluarkan hujan, menurunkan hujan itu nantinya kamu akan bangkrut, tidak punya lagi. Wong antum itu agnal, wes maha kaya. Ini seneng nih Gusti Allah. Mendung. Jadi betul, iya untuk mau nyentak kok baru mendung aku sih. Itu makom basat. Ya, ada yang begitu. Hah? Tidak beraturan. Ya. Ya itu namanya sudah makomnya di situ. Nabi Musa ini ngenyangan. Ya. Nabi Musa. Ya. Wali aja begitu. Ya. Jadi kadang kayak ngono. Maksud karena makom basat itu sering kadang keramatnya ketok. Keramatnya ketok. Nek masuk kobet iku wedi tok nang Gusti Allah. Wis makom ya bisa. Ndak bisa. Ya. Iki kongkon niru iki ndak iso, iki kon niru iki ndak iso. Nabi Musa itu diperintah oleh Allah ngenyah. Niku adik kula mawon Gusti, mun kula ya pareng diturutin nang Gusti Allah. Ya. Bayangkan kalau kita diperintah saya tidak gelem. Saya langsung dijogok ae. Ambil. Ya, itu. Karena di situ tempatnya Nabi Musa apa ya? Mendengarkan makanya dijuluki kalimullah. Makanya kan semua itu ditanya.
ketika Allah itu punya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, man anta? Kamu itu siapa? Bingung Nabi Ibrahim. Masuk kata Allah tidak perlu Nabi Ibrahim. Aku jawab apa? Aku jawab Ibrahim, disuruh jenengku ya Ibrahim. Ya, akhirnya kan julukannya ana Khalilullah ya Rabb. Oh, ya. Aku adalah kekasihnya Allah. Bener. Nabi Musa, wahai Musa man anta, repot kan? Uang kita sudah tahu tapi tak. Ya. Nabi Musa yang ngono bingung. Kita jawab Musa, lo ya Musa. Akhirnya jawab anak kali. Tapi Rasulullah ketika ditanya oleh Allah itu lain. Ya Muhammad, man anta? Jawaban innama anal yatim. Aku ini hanya seorang yang yatim ya Allah, ini Masya Allah. Ya, aku hanya seorang yatim. Kata-kata yatim itu ada yang memaknai bahwa yatim itu tidak punya apa-apa, sampai ilmu apapun tidak punya. Jadi semua punyaanmu ya Allah. Aku orang yatim. Inilah Rasulullah itu Sayyidul Mutawa. Siji jawabannya ya. Sama siapa? Oh ini profesor, doktor. Kira-kira sanggup ditambahkan dulu, tambah dituntun kabeh. Tapi Rasulullah ketika ditanya, man anta wahai ya Muhammad? Innama anal yatim. Jawaban Rasulullah paling lain. Ya, enggak. Padahal Habibullah, beliau itu ya wis di atas kan. Tapi yang membuat apa ya? Ya, yang membuat tinggi derajatnya Rasulullah ya jawabannya. Nabi Musa itu lawang dikalami ngono hari ini sih ya Allah coba engkau bisa tidak menampakkan kepada diriku sih ngenyang ngono. Akhirnya semaput ya. Makanya Nabi Musa itu diberi pelajaran oleh Allah ya, ketika karena banyak begitu terlalu sering protes ya, memang beliau itu cerdas ya, memang Nabi. Akhirnya disuruh nemui, coba kamu jalan cari, ada hambaku itu. Kamu cari di pesisir laut sampai laut ini Majma' al-Bahrain. Majma' al-Bahrain. Ya, kumpulnya dua laut. Kan katanya itu di Atlantik ada itu ya. Di Jabal Tariq gitu ya. Sekarang kan ada itu. Ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi di antara dua laut itu barzah. Itu ada satu tameng yang tidak bisa terlihat mata, sehingga dua air tidak bisa campur. Ya, itu kan ada di bainahuma barzakhun la yab. Sekarang bisa disaksikan itu. Kapan-kapan delok nembu piro sih. Di Maroko ya. Rasulullah itu kan ya kan berjalan. Enggak sanggup bawa kan ngejak Nabi Musa. Qala ifatahu pemuda. Karena kita itu harus apa ya, mendidik pemuda. Sampai di lali. Lewati. Duh. Kan tandanya nanti kalau sudah ikan yang kamu bawa itu ucul. Enggak ngono ta apa? Lho ndi? Mana ikannya? Lho tadi aduh jatuh di sana. Jatuh. Loh. Waktu luwe. Lho kok iso iwak wis mateng kok urip maneh ya ndak tahu. Kan lugure ku ndak iso mutik nang laut. Kembali iku. Ayo balik. Jadi itu kepada Nabi gitu. Assalamualaikum ya. Jawab itu untuk waalaikumsalam. Ya. Pak saya lupa bahasa Arabnya. Di mana ada kaumnya mesti ngesrung usahain jawabannya. Waduh, kok aneh gitu. Ya itulah perdebatannya. Yang pertama kan minta ikut karena diperintah Allah. Akhirnya kan numpak perahu. Ya. Perahu kata ditumpaki salah ndak bayar. Yang punya perahu tahu ini Nabi Musa, ini Nabi Khidir. Ya sungkan namanya kok sekarang dia itu tidak usah bayar. Naik, diantarkan. Naiknya gratis, orangnya sangat hormat. Kok begitu naik dibolongin Nabi kamu Nabi Musa. Kamu ini apa sih? Orangnya sudah kita numpangi gratis. Anda kok melakukan semacam ini? Wis mang dia oleh takon melok ae kan aneh kan. Iya repot, jadi tiru hakikat itu.
Ya, gratis, uangnya ganti, nggak tambah dibayar, nggak tambah didongano, perahunya dibocor. Cuma Nabi Musa nggak mikir bahwa masih bocor dibolong. Ini ternyata nggak kerem. Loh, kok sampai nggak mikir ke situ Nabi Musa? Itu kan sindiran. Nabi Musa didadekno nabi. Iku sing ngomong Fir'aun. Opo kok ndak kerem beliau itu ke kufuran. Kok cara praune iku wis ana dhewe Fir'aun. Wis bolong kerem ikut kok malah dadi nabi. Lha iki yo ngene. Iki praune iku dik segoro kaya ngono gedene dibolongi ndak iso kerem. Ya kayak Nabi Musa itu. Tapi Nabi Musa itu diundat-undat nang Fir'aun. Kon lak melo aku. Kon nyembah aku biyen. Iya biyen saiki ndak bisa. Ya. Ya akhirnya kan apa? Beliau itu kan nyonjuk kantong kate. Ya. Nah, kan ya itu. Kan Kiai Hasyim Asy'ari waktu disuruh buat Nahdlatul Ulama itu kan diberi tongkat. Tidak diomongi oleh Syekhona Holil, tapi bacakan ayat. Itulah sebuah perintah yang isyarah itu berarti sesuatu yang sangat agung. Loh hebat nih Kiai Hasyim Asy'ari waktu Kiai As'ad itu mau ngantarkan tongkat. Karena Kiai As'ad itu waktu di Ampel itu semua banyak orang Arab di situ karena Kiai As'ad waktu itu umur masih 21 tahun, masih muda bawa tongkat. Oh majnun ada, majnun gendeng iku jarene. Nah, jadi itu kalau kita diperintah guru mursyid itu kadang dilokno gendeng-gendeng nang. Tapi Kiai As'ad enggak ngomong, enggak dijawab. Diantar. Aneh Kiai Syekhona Hadratus Hasyim Asy'ari. Dia pondok Arifin. Begitu dikasihkan tongkat dan sik. Ojo sih. Syekhona Holil ngendikan apa? Suruh ngasih tongkat. Sing ditanya itu di sini. Gak langsung, oh ya alhamdulillah tongkat gini. Hebat di situ. Semua Isa. Enggak bilang apa-apa Kiai. Cuma baca wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya Allah. Atawakkal alayya wa usbi ala ghanam. Waliya fa biya ma'rif. Qala alqiya ya Musa. Falqa fa idza hayatun. Wah. Mas Ari nangis. Berarti saya sudah menjadi disuruh memimpin masyarakat ini. Untuk salam satu itu isyarah. Semuanya isyarah. Dan tidak ada. Setiap wali itu memerintahkan sesuatu yang agung kepada murid yang dicocok. Itu masih isyarah. Kano. Ya, Imam Ali Abu Wafa ketika menunjukkan kewaliannya Syekh Abdul Qadir itu isyarah. Syekh Abdul Qadir ketika datang masih muda, santrinya kan ada yang tidak melihat. Begitu datang Syekh Abdul Qadir dipampel. Tayar, delok kabeh ngadeg. Sopo ditampar. Akhirnya lama-lama aneh. Kok menjadi orang besar dulu ini ditampar sama Syekh Ali Wafa, seorang wali besar. Syekh Ali Wafa mengatakan, tahukah Anda wahai murid-muridku? Tahukah kamu kenapa aku menampar Abdul Qadir Al-Jailani? Agar kamu perhatian sama-sama melandang wajahnya Abdul Qadir Al-Jailani. Agar mendapat kipratan nur daripada Syekh Abdul Qadir. Ayo apa? Dikampleng ki ndelok ka? Nek dikon ndelok tok kadang wong iku males. Kok sapa iku? Kombangilan ae didelok ngene. Dikampleng, dayar, delok ape. Cek oleh barokah ndelok wajah Syekh Abdul Qadir. Kok ngampleng carane. Syekh Abdul Qadir dia menang dikampleng gitu. Ya, karena beliau sudah sama-sama tingkatannya sama nih. Kalau saya sih dikampleng. Wah, yo lain. Jadi isyarah. Makanya Al-Qur'an pertama alif lam mim. Dzalikal kitab. Raiba fi. Dzalika. Padahal Quran ada di depan ini, tapi isyarahnya aja jauh. Artinya apa? Bisa diartikan banyak. Ya, artinya kita harus menjemput hidayah itu. Artinya pahaman Al-Qur'an itu sangat dzalikal kitab. Jadi sesuatu yang agung mesti isyarah. Terus dikongkon, rek tukono iki rek. Kon wiritono iki ku dapat gede. Ya. Tapi kalau isyarah, ya. Ya, luar kata. Marungono ya memberi tasbih juga begitu saya akan haul.
Kan Hadratus Syekh Abdul apa? Saya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari enggak mau Syekh kaku akhirnya kan jurus hati ke As'ad. Kan setelah sholat subuh ya. As'ad, ini tolong ke Hasyim Asy'ari ya, singkatnya gitu. Ya, apa Kiai? Antara tasbih. Anu waktu itu diputar. Ya Jabar, sangat keras ya. Ya Jabar, ya Muhar, ya Muhar, ya Muhar. Langsung dikalung no. Karena Syekhona Holil itu langsung ngalung no. Ya As'ad nyekel ndak wani. Malah beliau mengatakan, aku ndak wani atus, ndak wani mangan. Waktu ngeterno dari Madura ke Jom, ya disangoni badan. Jadi kayak rokok. Aneh munggah nang sepur, iku kabeh yang narik udah ada sing ro nang As'ad. Yang guyu-guyu tok, nek bayar. Ya. Loh, aneh kan? Ya, aneh. Santri biyen iku ngono. Karena beliau kayak berarti jadi ke As'ad ndak rela. Aku ndak berani. Lo nyatane ndak dikekno nang aku, dikalungno. Atus enggak atus. Gak wani nyoplok iki aku lek atus. Dadi sembarang kok nyorbetku sembarang dimpet kabeh iki As'ad. Ya opo ono ta santri sekarang kayak begitu. Makanya kita itu mungkin ya mudah-mudahan tetap kalau kita diketemukan dengan wali semacam Syekhul Halil bisa beradab seperti Kiai adab iki. Ya. Beliau enggak berani, megang enggak berani, makan enggak berani. Sampai ke Syekh apa Hadratus Syekh ya begitu. Ano apa nak? Ini suruh ngantarkan tas. Itu enggak langsung diambil. Apa ngomong apa sih? Ya Jabar, ya Jabar, ya apa? Sopo sing musuhi apa sing tak dekno ya ajuh. Ini tas benak kula mboten wani ya. Niki sing nyalap teng mriki niku saya konahol. Jenengan pundhut jenengan. Didukno ngene sirahe ngene. Lawaman kan diambungi dhisik. Kok dijoli tasbih. Ya, itu kiai-kiai dulu itu ceritanya itu kalau kita itu sama guru segan apa-apa. Ya, tawaduknya, khidmahnya itu kayak begitu. Ya, yang ditiru siapa ya sahabat. Bagaimana sahabat kepada Rasul? Nggak kakek bantah. Ya besok mudah-mudahan tidak hujan. Sampai tak ceritani bagaimana Rasulullah sahabat-sahabat waktu perang Honda gitu sing kakek cocok. Kakek bacot itu tidak kira tadi ya. Ya. Ya, itulah. Jadi Nabi Musa itu temukan Nabi Khidir itu sebenarnya pelajaran. Lha iso ndak nangkep bisa suwe ngono lho ya. Saya kudu takon nah. Ya, memang Nabi Musa itu diutus sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu, ajaran-ajaran secara umum. Nabi Khidir bukan. Ya. Ya sampai di sini dulu nanti itu teruskan ya. Ya, makanya karena telinga itu diciptakan dari tanah yang dari Gunung Tursina, yang mana Gunung Tursina itu tempatnya Nabi Musa kalimullah menerima langsung dari Allah tanpa perantara. Itu bukan berarti Nabi Musa itu lebih mulia dari Nabi Muhammad. Ya lain, Nabi Muhammad waktu Mi'raj itu langsung. Tapi Nabi Musa itu sik ngenyang Robbi arini andur ilai. Ketika dikalim Allah itu sih ya Allah kalau kita bertatap langsung. Karena Allah Rasulullah enggak. Apa? Wama apa itu? Mazagol basaru wama togo. Ketika dikhitabi Allah menghadap langsung Rasulullah mazagol basaru wama togo. Rasulullah tetap pandangannya ke depan, tidak berani melihat apapun di sekitarnya dan juga tidak mau mendongakkan kepalanya. Jadi padahal di Sidratul Muntaha itu sesuatu sangat indah sekali karena yang dihadapi Rabbun, ya Allah, ya yang maha segalanya. Rasulullah tidak berani melirik, tidak wani. Kalau kita kan mungkin ya tiba lagi Hamid nasi pondok wetok. Ya rasa wetok ngene-ngene. Lah iki ya. Pulirak-pulirik iki sapa? Rasulullah ndak belas. Ya opo ngono iku adab iku ya. Awak ndak iso. Ya sik kudu pelirak-pelirik ya. Ya. Yes. Wah, sudah terlalu lama, maaf ya. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal bihormatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajatilahi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajatilahi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajatilahi fala tunsinihi ya rabbal alamin.